Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 448 Erik duduk setelah mengatakan itu. Akhirnya, Patua Lau berbicara, dia tersenyum ketika dia berkata kepada Patua Turner, "Saudara Jason, aku senang melihat betapa energiknya anak-anak muda ini. Setujukah kamu bahwa anak-anak muda inilah yang akan memajukan pembangunan negara kita di masa depan?" Patua Turner berkata dengan lembut, "Aku hanya khawatir bahwa beberapa orang akan mengambil jalan yang salah dan merasa sulit untuk kembali di masa depan." Senyum di wajah Patua Lau berangsur-angsur menghilang saat dia berkata, "Jalan diciptakan oleh manusia, beberapa mungkin berpikir bahwa itu adalah tebing, sementara yang lain menganggapnya sebagai jalan raya. Kita sudah tua sekarang dan tidak cocok untuk anak-anak muda ini dalam hal vitalitas." Patua Turner melirik Lau Patua saat dia berkata dengan tenang, "Tom, aku akan memberitahu kau intinya sekarang setelah kita berbicara. Kita semua sudah tua sekarang, dan aku harap semua orang dapat berkembang dengan kecepatan mereka sendiri tanpa berdebat tentang hal-hal terkecil." Patua Lau menjawab, "Aku setuju sepenuh hati dengan ini, apakah itu di bidang bisnis atau dimanapun. Setiap orang memiliki tempat di mana mereka berada. Seseorang seharusnya tidak melepaskan apa yang secara alami menjadi milik mereka. Jadi, kau akan bertarung sampai akhir." Patua Turner sedikit mengernyit saat dia menatap Lau Patua. Patua Lau mungkin sudah tua dan kurus, tetapi dia menunjukkan bahwa dia telah mengalami pasang surut legendaris seumur hidup. Dia mungkin tampak seperti lelaki tua kurus yang duduk di ujung meja. Tetapi aura yang dipancarkan setinggi dan agung seperti gunung yang perkasa. "Aku, Tom Lau, akan mati kelaparan di jalanan jika aku tidak bertarung." Itu adalah pengakuan yang berat untuk dibuat. Bahkan Patua Turner pun tidak bisa menepisnya. Karena itu, kerutan di dahi Patua Turner semakin dalam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa lama, Patua Turner berkata, "Kita sudah tua sekarang, haruskah kita membiarkan generasi muda menangani beberapa hal sendiri?" Pernyataan ini dimaksudkan untuk membatasi keparahan pertempuran yang tidak dapat dihindari. Paling tidak, orang tua berpengaruh seperti mereka tidak perlu memasuki medan perang sendiri. Jika tidak, situasinya akan semakin memburuk. Secara kebetulan, inilah yang diinginkan Patua Lau. Dia mengangguk ketika dia berkata, "Baiklah, itu yang aku maksud juga, kita harus menikmati masa pensiun kita sekarang setelah kita tua. Kita harus merawat tulang-tulang yang berderit ini dan hidup 2 tahun ekstra untuk merawat anak-anak ini." Ketika keduanya akhirnya mencapai kesepakatan, Patua Turner tersenyum ketika dia berdiri dan berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Terima kasih atas keramahanmu." Patua Lau juga berdiri, "Zakari, tolong antarkan para tamu atas namaku." Zakari berdiri dan berkata dengan sopan kepada Patua Turner, "Silahkan, Patua Turner." Patua Turner mengangguk dan menatap Jasper dengan penuh arti sebelum dia perlahan pergi. Brett dan Erik mengikuti tepat di belakangnya. Sebelum pergi, Erik menatap Jasper dengan tatapan membunuh. Tatapannya tampak seram dan berbisa seperti ular berbisa. Saat Zakari mengirim keluarga Turner pergi, Patua Lau memanggil Jasper kepadanya. "Berdasarkan pemahamanku tentang karaktermu, kau tidak akan pernah secara langsung menentang Jason Turner seperti yang baru saja kau lakukan," kata Patua Lau dengan lembut. Jasper tersenyum pahit ketika dia berkata, "Patua Lau, ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan siapapun jika aku tidak melakukannya." Patua Lau mengangguk mengerti sambil menepuk lengan Jasper, berkata, "Tidak apa-apa, Jason tidak begitu picik sehingga dia akan menyimpan dendam terhadapmu. Karena ini, lakukan apapun yang kau butuhkan." Henry berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kau bicarakan? Mengapa aku tidak bisa memahaminya? Apa yang perlu dilakukan Jasper?" Patua Lau memelototi Henry saat dia berkata dengan marah, "Inilah perbedaan antara kau dan Jasper." Henry, yang akhirnya mempermalukan dirinya sendiri, menggerutu ketika dia kembali ke kursinya. Kemudian, Patua Lau menoleh ke Jasper dan mengajukan pertanyaan yang membuat rambutnya berdiri. "Gadis itu bernama Wendy Suler, apakah dia benar-benar pacarmu?" Bab 449 Jasper merasa canggung. Itu adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Lagi pula, Anna duduk di sana. Namun, apapun yang terjadi, Jasper tidak pernah berpikir untuk menyangkal sesuatu. Ini ada hubungannya dengan prinsip-prinsipnya. Karena itu,
Jasper mengangguk ketika dia berkata, "Ya, kami adalah teman sekelas di sekolah menengah sebelum kemudian berpisah sebelum universitas, secara kebetulan. Kami berhasil terhubung kembali setelah lulus tahun ini." Patualau tersenyum dan berkata, "Tidak buruk, takdir adalah hal terpenting dalam hubungan antara pria dan wanita. Jika takdir tidak memilikinya, mereka tidak akan memiliki masa depan bersama bahkan jika mereka bertemu setiap hari." Anna mencela dan berkata, "Mereka memiliki hubungan yang hebat. Aku sudah tahu tentang ini ketika Jasper masih di kota Harbor." Jasper menatap Anna dengan penuh terima kasih. Malam ini bukan pertama kalinya Anna membantunya dalam hal ini. Henry menggantung tusuk gigi dari mulutnya dan bersandar di sandaran kursinya sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa yang peduli jika kau punya pacar atau tidak? Kakekku memiliki 3 gundik, dan jika kita berbicara tentang ayahku, aku pikir kita semua bisa menebak apakah dia punya kekasih atau tidak." Hal-hal yang dikatakan Henry sangat mengejutkan sehingga Anna segera memberinya tatapan membunuh. "Mengapa kau tampaknya berharap Jasper memiliki wanita simpanan juga?" Anna tersenyum dingin saat dia bertanya. Henry tercengang, tampaknya tidak masuk akal bahkan adiknya memilih untuk mengarahkan serangannya padanya. Jasper yang punya pacar, bukan dia, jika dia mengangkat topik wanita simpanan sekarang, bukankah itu memberi Anna kelonggaran untuk terlibat dalam hal-hal sebagai wanita simpanan? Namun, bukan saja dia tidak bersyukur, tetapi dia juga memelototinya. "Apakah kau tahu di era apa kau hidup sekarang? Apakah kau tidak khawatir ditertawakan ketika kau membicarakan topik tentang wanita simpanan?" Anna bertanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kemudian, Patualau angkat bicara, "Apa yang dikatakan Henry masuk akal, baik pria maupun wanita harus mempertahankan hubungan yang mereka hargai. Jalani hidupmu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain." Pernyataan itu sepertinya memiliki makna yang lebih dalam, namun sulit untuk mengatakan apakah itu diarahkan pada Jasper atau Anita. Namun topik pembicaraan segera berubah, tidak ada yang mengangkatnya lak. Usia Patualau tidak dapat disangkal, ketika Zakari kembali, pengaturan dibuat agar mereka kembali ke hotel. Ketika mereka berada di lobi hotel, Anna tersenyum pada Jasper ketika dia berkata, "Aku akan kembali dengan ayah dan kakekku, kalian berdua harus pergi juga." Jasper mengangguk ketika dia menatap wanita di depannya dan berkata dengan tulus, "Terima kasih untuk hari ini." Sudut bibir Anna melengkung ke atas, "Untuk apa kau berterima kasih padaku?" Jasper terdiam. Dia tidak bisa langsung berterima kasih padanya karena membantunya menutupi dan merapikan semuanya, bukan? Seolah bisa merasakan keraguan-raguan Jasper, Anna tersenyum kecil dan berkata, "Baiklah, aku hanya nenggoda, aku mengerti. Selain itu, ini selalu menjadi sesuatu di antara kita bertiga aku, dan Wendy, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan mereka tidak berhak menggunakan ini untuk menimbulkan masalah bahkan jika mereka adalah keluarga." Pada saat itu, Anna mendominasi tidak seperti orang lain. Ketika dia selesai berbicara, Anna menatap Jasper dengan bingung ketika dia berkata, "Memang, banyak orang di kota Harbor memiliki wanita simpanan, hal yang sama terjadi di daratan, hanya saja mereka jauh lebih tenang dan tertutup tentang hal itu di sana. Kebanyakan orang sangat terbuka untuk memiliki wanita simpanan di kota Harbor. Kembali di hari kakekku, itu legal untuk memiliki gundik. Apa pendapatmu?" Anna bertanya penuh arti. "Aku pikir apa yang dikatakan Patualau masuk akal, biarkan takdir memutuskan masalah antara pria dan wanita. Kita harus menjalani hidup kita untuk diri kita sendiri dan bukan untuk orang lain. Akan baik-baik saja selama kita pikir itu baik-baik saja." Jasper telah berpikir 2 kali tentang setiap kata dan memutar-mutarnya beberapa kali sebelum mengucapkannya. Anna memelototinya saat dia berkata dengan marah, "Aku tahu laki-laki semuanya bajingan. Aku tahu kau tidak akan pernah bisa memuaskan seleramu." Jasper buru-buru berkata, "Aku tidak bermaksud seperti itu, aku hanya menyatakan fakta apa adanya." Anna tertawa terbahak-bahak ketika melihat betapa paniknya Jasper dan berkata, "Baiklah, aku tidak menyalahkanmu. Aku dibesarkan di lingkungan seperti itu dan telah menyaksikan sendiri beberapa hal. Dalam hal nenek, aku sudah memiliki 3 hanya dari pihak keluarga ayahku." Kemudian, Anna menatap Jasper dengan penuh arti saat dia berkata, "Tetapi waktu sudah berbeda sekarang, jangan biarkan imajinasimu lari darimu. Aku mungkin tidak bersedia melakukan hal-hal seperti itu untukmu." Sementara keduanya berbicara, Henry cukup bijaksana untuk pergi dan merokok. Dia sebenarnya ingin menguping,
tetapi tatapan Ana sudah cukup untuk membuatnya takut. Saat Henry merokok, dia berpikir sedih pada dirinya sendiri bagaimana martabatnya sebagai kakak laki-laki semakin berkurang dari hari ke hari. Itu bukan pertanda baik. Meskipun dia tidak pernah benar-benar memiliki banyak martabat sebagai kakak laki-laki. Zachary mengerutkan kening saat dia duduk di dalam mobil dan melihat putrinya berbicara dengan Jasper. Apa yang kau lihat? Ana tumbuh dewasa sekarang, kau tidak bisa mengendalikannya lagi. Apa kau pikir kau bisa mengikatnya di sisimu selamanya? Patu Walau bertanya dengan acuh tak acuh. Zachary tersenyum pahit ketika dia berkata, Jasper awalnya adalah kandidat yang paling cocok, dan aku sangat menyetujui mereka. Namun, masalahnya adalah dia sudah punya pacar. Kau menentangnya melawan Jasper. Mungkin kau harus memperkenalkan kami kepada nyonyamu, Blair kalau, kata Patu Walau dengan tenang. Ekspresi wajah Zachary berubah saat dia buru-buru bertanya, Ayah, bagaimana kau tahu? Patu Walau memelotot, apa kau pikir bisa menyimpannya dari semua orang dan siapapun? Ibu Ana tidak peduli untuk terlibat, dan dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, apa yang membuatmu berhak menilai Jasper ketika kau sama saja? Zachary berkata dengan marah, bagaimana sama saja? Ana adalah putriku dan cucumu, bagaimana dia bisa menjadi simpanan seseorang? Itu bukan terserah kamu untuk memutuskan, juga bukan terserah aku untuk memutuskan, itu keputusannya. Terlebih lagi, Ana memiliki semangat yang berapi-api, dia mungkin tidak ingin menjadi salah satunya bahkan jika kau mengizinkannya, dia punya pikirannya sendiri. Patu Walau berkata dengan lembut, aku tidak akan membiarkanmu mengganggu hubungan mereka, tidak peduli apakah itu berakhir dengan baik atau tidak, terserah mereka bagaimana mereka ingin. Melanjutkan, Zachary berkata dengan agak enggan, tapi ayah dia belum selesai berbicara ketika Patu Walau menyela, kau pikir Jasper tidak tahu apa yang dia lakukan? Hal terburuk yang dapat kamu lakukan sekarang adalah campur tangan. Jika Ana setuju, kita tidak perlu menyinggung Jasper tentang masalah ini. Begitu dendam atas sesuatu seperti ini dibuat, itu bisa disimpan seumur hidup. Zachary menghela napas ketika dia berkata, aku tidak merasa baik tentang itu, tetapi bagaimana aku bisa memisahkan kedua sejoli itu? Aku tidak bisa memaksa diri untuk melakukannya. Bab 450, aku harus pergi sekarang, sampai ketemu lagi. Jasper menghela napas ketika dia melihat mobil Ana pergi. Sejak dulu, hanya wanita cantik yang tidak akan kecewa. Namun, Jasper pusing saat memikirkan Ana yang selalu tenang dan menjaga jarak dengannya. Dia memiliki ukuran yang baik tentang hubungan mereka sehingga mereka tidak pernah merasa terlalu jauh atau intim satu sama lain. Wanita itu seperti racun, mencabuti sanubarinya saat dia tidak memperhatikannya. Yang terpenting, dia tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan pada waktu yang tepat. Dia selalu memiliki pemahaman yang baik tentang situasinya. Dia akan membuatmu berpikir bahwa dia akan melakukan apapun untukmu. Pada saat yang sama, dia akan membuatmu berpikir dia akan meninggalkanmu kapan saja. Begitulah cara dia membuat kau tetap waspada. Astaga, apakah kau membius adikku atau semacamnya? Henry bertanya sambil mencondongkan tubuh ke arah Jasper. Jasper melirik Henry sebelum dia bertanya dengan putus asa. Tidakkah menurutmu pertanyaan itu harus diajukan sebaliknya? Bibir Henry berkedut saat dia berkata, itu karena kau tidak tahu seperti apa dia sebelumnya. Aku bukan orang yang suka membual, tetapi apakah kau pernah bertemu dengan seorang pria yang usianya tepat tetapi tidak ingin berkencan dengan adikku? Tapi dia tidak pernah memberikan senyum kepada pria manapun. Semua orang bilang aku keras kepala dan kasar, tapi jika kita benar-benar menganggapnya serius, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan adikku. Kemudian, Henry membelai dagunya dan berkata, kadang-kadang, aku pikir dia adalah mesin yang diprogram untuk tidak memiliki perasaan terhadap pria, atau mungkin dia seorang lesbian, dan itulah sebabnya dia tampaknya tidak tertarik pada pria. Tapi tahukah kau berapa banyak yang dia lakukan untukmu sejak kalian berdua bertemu? Ada begitu banyak yang tidak kamu ketahui. Apakah dia terpesona ini olehmu jika kau tidak membiusnya? Mata Jasper mengikuti kendaraan itu sampai menghilang ke lautan lampu mobil yang berkedip-kedip. Dia tersenyum dan berkata, apakah menurutmu hubungan antara pria dan wanita lebih seperti pertempuran atau permainan? Tertegun, Henry memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, semua orang harus telanjang sebelum bertarung, jadi menurutku ini pertarungan. Jasper, setelah perjamuan yang berakhir malam sebelumnya, situasi di ibu kota Swallow mulai bergolak keesokan harinya.
Seolah-olah pihak lokal dan kelompok bisnis kota Harbor telah menyadari bahwa pertempuran tidak dapat dihindari. Dengan demikian, dalam satu hari, 4 kantor cabang dari 4 keluarga terkaya di kota Harbor menyerahkan formulir pendaftaran mereka. Modal terdaftar mereka semuanya tidak kurang dari 100 juta dolar. Mereka tidak hanya menunjukkan sikap mereka, tetapi itu juga merupakan pernyataan perang. Sedangkan pihak lokal, mereka tidak menyerah pada nasib mereka bahkan ketika mereka menghadapi kelompok bisnis agresif dari kota Harbor. Mereka memulai penelitian berkelanjutan dan mengumpulkan otak masing-masing industri bersama-sama seolah-olah mereka bertekad untuk bertarung sampai mati dengan kelompok bisnis kota Harbor. Namun, meskipun situasinya tegang, pihak lokal dan kelompok bisnis kota Harbor mempertahankan pengekangan dan ketenangan dasar. Setidaknya mereka belum mulai bertarung secara terbuka dan hanya melenturkan apa yang mereka miliki saat ini. Mereka hanya memamerkan aset dan tekad mereka. Dengan pemahaman diam-diam yang terbentuk di antara mereka, bahkan jika terjadi perkelahian, itu akan dibatasi. Paling tidak, orang-orang di level Patua Turner tidak akan terseret ke dalam ini. Itu yang diinginkan oleh manajemen puncak. Itu adalah kesepakatan yang dapat diterima oleh ketiga pihak untuk saat ini, sedangkan keluarga Low, mereka telah jatuh ke dalam perangkap Eric Turner. Itu tidak bisa disangkal. Namun, kerugian keluarga Low telah diturunkan seminimal mungkin setelah Jasper terlibat. Aset perusahaan cabang semuanya dipindahkan ke tempat lain, dan proposal proyek dibatalkan. Ini berarti Eric tidak mendapatkan apa-apa selain saham perusahaan cangkang kosong. Mereka tidak berharga sama sekali.